البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari. Kitab membahas seputar apa? Fitnah. Kenapa sengaja kita pilihkan kitab yang bagus dan juga berfaedah ini, barakallahu fiik, untuk membantah syubhat yang berkedok seakan-akan nasihat. Sibukkan belajar, jangan sibuk dengan fitnah, jangan ngurusi fitnah. Paham ya? Kepala pusing nanti katanya. Allah musta'an. Kitabul Fitan, kitab seputar fitnah. Nah, barakallahu fiik. Kita pelajari kenapa fungsinya. Arafus syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Apa mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjerumus atau terjatuh di dalamnya. Karena sekarang ini zaman fitnah, barakallahu fiik. Kalau antum enggak tahu fitnah, berbahaya. Harus tahu fitnah hizbiyah, fitnah bid'iyah, tahu ini bid'ah, ini sunnah, ini hizbi, ini muqtadi, ini sesat, harus tahu. Paham ya? Nah, jamaah tabligh kayak gini harus tahu. Ikhwanul muslimin seperti ini harus tahu. HTI Hizbut Tahrir seperti ini harus tahu. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik, jamaah Ansarus Sunnah kayak gini harus tahu juga. Karena kelompok sesat di luarnya banyak sekali. Kalau di pondok pesantren seperti ini yang enggak apa. Paham ya? Tapi kalau antum berhadapan langsung, kadang beraneka ragam ideologi pemikiran. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui apa? Fitnah. Nah, mempelajari fitnah, mempelajari seputar fitnah itu ilmu atau bukan? Ilmu. Sehingga kita menyibukkan diri dengan ilmu walaupun yang dibahas masalah fitnah. Sudah selesai. Paham ya? Karena anak gemes sekali ya mendengar orang-orang yang sibukkan dengan ilmu, enggak usah bahas fitnah. Kalau global keliru. Ma'rifatul fitan, mengenal fitnah, mengetahui fitnah, itu termasuk ilmu, itu tanamkan di benak kita. Paham ya? Nah, kalau kita nggak tahu fitnah bagaimana? Udah tahu depannya itu jalannya rusak, ada lubang, atau nggak mau tahu lubangnya, lewat masuklah ke dalam lubang, kan itu. Nah, logikanya seperti itu. Nah, sekarang di zaman fitnah, banyak fitnah, atau nggak tahu masalah fitnah, nggak mau tahu. Jahmiyah aja nggak tahu, Mu'tazilah nggak tahu, Khawarij nggak tahu, Sufiyah nggak tahu. Ternyata apa? Antum punya teman Sufiyah misalkan, harus tahu, barakallahu fiik. Naam. Kita lanjutkan pembahasannya. Fitnah akhir zaman. Kita masih berada pada fitnah akhir zaman. Qala al-mu'allif wastabahullah, yang matanya dulu ya. Setelah itu nanti kalau ada waktu kita baca ta'liqnya. Matanya dulu dipahami baik-baik karena sekarang masuk dalam bab yang baru. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Wa qala Abdullah ibn Zaid, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Masyaallah. Perhatikan ini, yang punya kitab disimak baik-baik, halaman 8. Halaman 8. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Kelak kalian akan melihat. Melihat siapa? Melihat para pemimpin, itu maksudnya. Melihat para pemimpin setelahku nanti, umuran tunkirunaha, beberapa perkara yang kalian mengingkarinya. Zaman sekarang kan penuh dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Paham ya? Kalau ngasih bantuan pilih-pilih. Kadang-kadang seperti itu kan. Kalau tetangganya sendiri, keluarga sendiri dikasih. Paham ya? Nanti kalau orang jauh, kira-kira dia butuhkan padahal, nah nanti ditinggalkan. Paham ya? Allahumma musta'an. Hati-hati ya. Kemudian waqala Abdullah bin Zaid ini Ibn Asim, Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah, waqala Abdullah bin Zaid ibn Asim,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Isbiru hatta talqauni al-haud." Berkata Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansor, lil Ansor ini Rasulullah berkatanya kepada orang-orang Ansor, "Isbiru, sabarlah kalian sampai kalian berjumpa kepadaku di atas telaga." Paham ya? Nah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok dinasihati itu sabar? Karena para sahabat tanya waktu itu, "Bagaimana ya Rasulullah kalau kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim ya Rasulullah? Apakah kita perlu memberontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaannya atau demonstrasi atau semisalnya?" Itu semakna seperti itu ya. Rasulullah mengatakan isbiru, sabar. Bayangkan, zaman sekarang seperti itu kan. Anda saksikan, zaman yang penuh dengan fitnah gitu ya, barakallahu fi Allah musta'an. Kadang yang dikasih bansos, BLT itu orang tertentu, mungkin orang-orang yang dia kenal atau orang dekatnya. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an. Nah, padahal yang namanya keadilan pilih. Yang kira membutuhkan dari pokok masakin kasih, walaupun dia nggak kenal, walaupun bukan keluarganya. Seperti itu ya. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Bahwasanya sekarang di kadang zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, banyak pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana sikapnya? Ingat baik-baik, barometer ukuran pedoman pegangan Ahlus sunnah wal jamaah adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu jangan lupa antum. Paham ya? Karena di luar sana banyak orang yang berjenggot, berjubah, bersorban, paham ya? Nah, tapi kalau dinasihati ayat ini nggak mau. Pengennya apa? Ingin berontak, ingin revolusi, ingin kudeta, ingin barakallahu fiik menggulingkan kekuasaan dari kalangan apa? Orang-orang pemberontakan, orang-orang khawarij, Allahul musta'an. Naam. Jadi Rasulullah mengatakan isbiru hatta talqauni 'alal haud. Berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Musaddad, dengarkan ini karena panjang namanya sampai-sampai digelari dengan apa? Ruqyatun lil aqrab, ruqyah untuk kalajengking. Nah, istilahnya gitu karena namanya dengarkan baik-baik namanya. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Muraqbal bin Arandal bin Sarandal bin Gharandal bin Masik. Itu panjangnya. Ana ulangi lagi. Ini nanti karena ini ada faedahnya, ini penting ada faedahnya. Ini sering disebut para ulama ya ketika menyebutkan biografi dan juga nama yang masyhur, walaupun ada yang tidak sahih tapi masyhurnya saja. Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad. Satu. Berikutnya bin Musarbal. Musarbal bin Mugharbal. Mugharbal bin Muraqbal. Muraqbal. Mim ra ain ba lam. Muraqbal bin Arandal. Arandal. Alif ra nun dal lam. Arandal bin Sarandal. Sarandal. Sin ra nun dal lam. Sarandal bin Ghurandal. Namanya gitu ya. Bin Ghurandal, Ghurandal bin Ghurandal bin Masik. Ana ulangi lagi. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Muraqbal bin Arandal bin Sarandal bin Ghurandal bin Masik. Bin Masik sampai situ. Nah, faedahnya barakallahu fi para ulama sampai menyebutkan dinukilkan dalam Siyar A'lamun Nubala, lau kutiba amamaha bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Kalau di depannya ditulis bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Musaddad bin Musarhad ila akhirnya, lakanat ruqyatan lil aqrab. Niscaya itu adalah apa? Adalah ruqyah untuk kalajengking katanya. Allahumma musta'an. Ini sekedar selingan aja. Faedah. Jadi panjang kan? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Muraqbal bin Arandal bin Sarandal bin Ghurandal bin Masik.
Dinukilkan dalam kitab Syiar Alamun Nubala, "Lau kutiba amamaha bismillahirrahmanirrahim lakanat ruqyatan lil aqrab." Kalau seandainya di depannya itu tulis bismillahirrahmanirrahim, niscaya itu ruqyah untuk kalajengking. Namanya, tahu ruqyah kalajengking maksudnya apa? Yang jelas karena namanya itu asing namanya kan. Nah, seperti itu sampai kayak gitu ya. Yang sudah nulis sempurna nanti yang lainnya contoh nggak masalah. Karena ini sering muncul. Qala haddatsana Musaddad. Paling-paling yang kita hafal 3 biasanya. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Kalau dihafal sampai full itu ya bagus juga. Cuman jarang ya kadang ya. Nah, seperti itu. As-Sadusi. Jadi Musaddadnya As-Sadusi. As-Sadusi. Ya, na'am. As-Sadusi. Kalau Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kalau ini As-Sadusi. As-Sadusi. Ya, na'am. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tulis lagi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan bin Farrukh At-Tamimi. Bin Farrukh At-Tamimi. Siqatun imamun sabtun. Siqatun imamun sabtun. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ibn Farrukh At-Tamimi. Qala haddatsana Al-A'mash. Al-A'mash kunyahnya Abu Muhammad. Al-A'mash kunyahnya siapa? Abu Muhammad. Namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad. Namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Al-Kufi. Imamul Hujjah. Beliau adalah Imam Hujjah. Kisahnya panjang, cuma nak sebutkan sedikit saja. Beliau Al-A'mash, namanya Al-A'mash karena beliau ada penyakit pada matanya. Dalam keadaan seperti itu ternyata beliau juga seorang imam. Padahal kalau dinukilkan, kalau seandainya bukan karena hadis, banyak orang yang nggak suka sama beliau. Paham ya? Karena beliau itu suka meludah. Paham ya? Suka meludah arah mana? Arah mana Abdurrahman? Kanan atau kiri? Ke arah kirinya. Paham ya? Suka meludah. Nah, orang-orang kalau bukan karena hadis, niscaya akan meninggalkan beliau. Tapi karena hadis, walaupun beliau dalam kondisi cacat matanya, beliau sakit matanya, Al-A'mash kan hari buta karena ada penyakit tadi itu ya. Tapi orang berbondong-bondong mendatangi beliau. Masya Allah. Naam. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Naam Abu Muhammad Al-Kufi, Imamul Hujjah. Berikutnya, haddatsana Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab Abu Sulaiman. Zaid bin Wahab Abu Sulaiman. Kunyahnya Abu Sulaiman. Zaid bin Wahab Abu Sulaiman. Al-Kufi Al-Juhani. Al-Kufi Al-Juhani. Siqah. Nah ya. Abu Sulaiman Al-Kufi Al-Juhani, siqah. Qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil. Sami'tu Abdullah siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda atau berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Perhatikan ini. Sesungguhnya kalian akan melihat setelah aku meninggal nanti asaratan. Apa asaratan itu? Perlakuan yang tidak baik. Asaratan itu perlakuan yang tidak baik. Paham ya? Nah, bagi harta enggak adil, kadang didolimi, dipukul punggungnya, diambil hartanya, itu namanya asarah. Paham ya? Asarah. Jadi banyak kekurangan lah yang ada pada pemimpin itu. Perlakuan yang tidak baik intinya. Wa umuran, dan kalian akan melihat perkara-perkara
Tungkiruna yang kalian mengingkarinya. Paham ya? Sekarang kalau antum saksikan ada pemimpin yang zalim, mengingkari enggak antum? Mengingkari, tapi apa? Ahlus sunnah apa yang harus dikerahkan ketika melihat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil? Berontak, kudeta, demo, atau sabar? Sabar, mendoakan. Kita lihat nanti ya. Naam, qalu, kemudian mereka para sahabat berkata, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Terus apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Masyaallah. Tunaikanlah hak mereka yang sudah menjadi kewajiban atas kalian. Apa berarti hak mereka? Yang sudah diwajibkan atas kita untuk ditunaikan mereka apa? Mendengar dan mentaati. Paham ya? Jadi ucapan addu ilaihim haqqahum itu maksudnya apa? Maksudnya minas sam'i wa ta'ah itu. Itu menunaikan yang sudah menjadi hak mereka dan wajib bagi kita, itu mendengarkan dan mentaati. Wasallallahu haqqakum, dan mintalah kalian kepada Allah hak kalian. Maksudnya kalau kalian nggak dikasih, nggak usah minta mereka itu loh. Kalau antum zaman sekarang nggak dapat BLT, nggak dapat bansos, ya nggak usah ngemis. Itu maksudnya. Paham ya? Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sabar. Wah, anak kok nggak dapat ya? Gua adil ini, sabar. Minta kepada Allah Ta'ala itu. Paham ya? Seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Asarah, saya akan menjelaskan di asarah adalah perlakuan yang tidak baik. Baik itu berupa ketidakadilan dalam membagi, paham ya? Kedzaliman, nah sesuatu yang kurang yang kita saksikan yang ada pada pemimpin kita. Karena nggak boleh berontak ya, haram pemberontakan. Bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Yang sudah kita lewati berkali-kali dalam kitab Syarh Sunnah. Naam, sudah kita lewati dulu. Siapa yang masih ingat? Naam, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Semakna dan itu anda nukilkan pada waktu yang telah lalu. Apabila engkau melihat ada orang, idza ra'aita ar-rajula, engkau melihat seorang mendoakan kejelekan kepada pemimpin, ketahuilah itu pengekor hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat ada seseorang mendoakan pemimpin dan kebaikan, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwasanya dialah pemegang sunnah. Seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat anti yang namanya pemberontakan. Sangat anti yang namanya revolusi, sangat anti yang namanya barakallahu fi demonstrasi, penggulingan kekuasaan atau yang semisalnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fi ketika menghadapi pemimpin yang zalim, sabar, mendoakan mereka. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan apa? Lau 'alimtu anna li da'watin mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan, mendoakan, bukan malah bikin gaduh, bukan malah ikut demo, ikut teriak-teriak di jalan, turunkan harga apa? BBM, turunkan harga Pertamax, turunkan harga Pertalite. Allah musta'an. Ahlus Sunnah sabar. Selama antum masih hidup barakallahu fiik, rezeki dan ekonomi sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai aja. Bahan bakar naik, santai aja. Insyaallah bisa ngisi. Kalau antum mau kemana-mana ya diisi. Paham ya? Nah, kemudian makanan-makanan pada naik, sabar. Insyaallah bisa beli. Itu aja sudah selesai. Tapi kalau antum mengikutin seperti itu barakallahu fiik, tidak dibangun di atas keimanan, enggak ada ketakwaan, enggak ada tawakal, bingung gitu loh. Wah, sekarang BBM naik. Pertamax 1 liter 16.000 katanya. Pertalite sekarang 1 liter 10.000. Sabar aja. Bismillah, isi penuh. Itu aja selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau mikir itu pusing kepala, tapi kalau jalan bismillah gitu. Paham ya? Rezeki sudah diatur, sudah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Nah, wallahu alam bisawab, itu yang kita ambil untuk mengenai ta'liqnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillah.